Halo semua, bertemu kembali dengan saya Fazat Nuraziza dalam kajian topik pemrograman prosedural di perkuliahan IF 1210 Dasar Pemrograman. Setelah kalian mempelajari konsep array dan berbagai algoritma yang berkaitan dengan pemrosesan array secara sekuensial, sekarang kita akan melihat implementasi struktur array di Python. Mengenai struktur array secara konsep dalam notasi algoritmik, silahkan dipelajari lewat video ajar yang lain. Kita akan fokus pada pembahasan mengenai translasinya ke bahasa Python 3. Di Python tersedia beberapa struktur data sejenis array yang dapat digunakan oleh programmer. Di perkuliahan ini, kita akan menggunakan collection type list untuk merepresentasikan array. Alasan di perkuliahan ini digunakan list adalah bahwa karena list adalah struktur data dasar yang tersedia secara default di bahasa Python 3, tanpa perlu menambahkan library apapun. Nah, sebenarnya ada beberapa library lain yang menyediakan struktur data array secara khusus di Python. Silahkan mempelajari secara mandiri jika tertarik. Di perkuliahan ini kita akan membahas array dalam kaitannya dengan konsep array yang dituliskan dalam notasi algoritmik. Ada 3 bentuk implementasi array yang akan dibahas di sini, yaitu array sebagai variabel, array yang diimplementasikan dalam bentuk tipe, dan array yang diimplementasikan dalam bentuk tipe bentukan. Pertama, kita akan membahas array yang diimplementasikan sebagai variabel. Berikut adalah contoh sebuah variabel T yang bertipe array of integer yang didefinisikan berukuran nmax dengan indeks dari 0 sama dengan nmax min 1 dalam notasi algoritmik. Di sini kita juga dapat melihat bagaimana cara mengakses elemen ke 0 dengan menggunakan sintaks seperti yang dapat dilihat di sini. Ketika ditranslasikan ke Python, maka pertama kita harus mendeklarasikan variabel T dengan ukuran nmax sekaligus memberikan nilai default 0 pada tiap elemennya. Nilai default ini dapat diubah jika dikehendaki. Dan berikut adalah cara mengakses elemen array dalam Python. Nah, seringkali kita tidak hanya mendefinisikan variabel array saja, tapi array didefinisikan sebagai sebuah tipe yang dapat digunakan untuk mendefinisikan struktur array yang kita inginkan dan untuk dipakai berulang-ulang dalam program. Ini adalah bentuk kedua implementasi array yang dibahas di perkuliahan ini. Misalnya di sini kita deklarasikan array of integer dalam bentuk tipe tab-in dengan ukuran nmax dengan indeks terdefinisi dari 0 sampai dengan nmax min 1. Dalam pemakaiannya, kita tidak hanya membutuhkan deklarasi array, tapi juga kita perlu mendapatkan informasi tentang berapa banyak elemen array yang kita gunakan, karena sering tidak seluruh bagian memori array kita pakai pada prakteknya. Maka selain variabel bertipe tab-in, kita juga perlu mendeklarasikan variabel yang menyatakan banyaknya elemen yang terpakai. Misalnya dalam hal ini digunakan n untuk mendeklarasikan banyaknya elemen yang terpakai di tabel T. Ini sering juga disebut sebagai banyaknya elemen efektif. Nah, selain bermakna berapa banyak elemen T yang terpakai, n juga dapat digunakan untuk menandai elemen terakhir array, karena kita asumsikan T diisi secara kontigu atau berturut-turut mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen ke n, tanpa ada celah di antara semua elemen. Dengan demikian, sebagai contoh di sini, kita dapat melihat untuk mengakses elemen pertama, kita menggunakan indeks ke 0, sedangkan untuk elemen terakhir, terdefinisi elemen T yang ke n-1, karena ada n elemen yang terdefinisi untuk array T ini. Bagaimana mengimplementasikan bentuk kedua dari array tadi dalam Python? Dalam implementasi di Python, kita tidak dapat mendeklarasikan tipe tab-in secara khusus. Namun, sebagai catatan bagi programmer, kita tetap perlu menuliskan tipe ini dalam bentuk komentar, sehingga definisi tipe tersedia secara implisit. Pada prakteknya, setiap variabel bertipe tab-in dideklarasikan dengan cara yang sama dengan cara mendeklarasikan variabel bertipe array. Selanjutnya, kita juga membutuhkan variabel n yang menyatakan banyaknya elemen efektif pada tabel. Nah, berikut adalah cara mengakses elemen pertama dan juga elemen yang terakhir pada array di Python. Bentuk ketiga implementasi array di notasi algoritmik adalah array yang didefinisikan sebagai tipe bentukan yang menggabungkan antara tabel dengan nilai efektifnya seperti pada contoh berikut. Tipe tab-in didefinisikan sebagai tipe dengan dua komponen, yaitu pertama adalah tab sebagai suatu kontainer atau penampung yang merupakan suatu array of integer. Komponen kedua adalah nef, yang menyatakan banyaknya elemen array tab yang terdefinisi alias efektif.
nef bernilai paling kecil 0 yang menyatakan tabel tab kosong, dan nmax yang menyatakan tabel tab penuh. Dengan cara ini, kita tidak perlu mendefinisikan tabel dan nilai efektifnya sebagai dua variabel terpisah. Ini memperbaiki bentuk sebelumnya yang mengharuskan tiap kali kita mendeklarasikan variabel array, kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu array-nya sendiri dan nilai efektifnya. Jika dibutuhkan, maka kita dapat mendeklarasikan variabel bertipe tab in, misalnya bernama T1 berikut. Cara mengakses elemen key dari tab adalah dengan cara seperti yang dapat dilihat di sini. Dan berikut juga adalah cara untuk mengakses komponen F. Seperti disampaikan sebelumnya, tipe diimplementasikan secara implisit di Python. Demikian pula dengan array sebagai tipe bentukan didefinisikan secara implisit seperti dapat dilihat di sini. Variabel dengan data bertipe bentukan dengan dua komponen kita implementasikan dalam bentuk tuple seperti pada contoh deklarasi variabel T1 berikut. Elemen pertama tuple adalah array of integernya sendiri alias komponen tab. Sedangkan elemen kedua tuple adalah nilai efektifnya yang diassign dengan 0 di awal untuk menandai bahwa array masih kosong. Cara mengakses elemen array sedikit istimewa seperti yang pernah dijelaskan di materi tentang tipe bentukan. Kita memanfaatkan urutan elemen tuple untuk mengakses tiap komponen tuple. T1 ke 0 digunakan untuk mengakses elemen tab. Dengan demikian, untuk mengakses elemen ke i dari array T1 digunakan sintaks seperti yang dapat dilihat di sini. Untuk mengakses elemen ke nef, kita gunakan urutan elemen yaitu posisi ke-1 dari T1. Demikian akhir pembahasan ini. Terima kasih telah menyimak.